الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ma'asyiral muslimin, atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala inilah, maka tidakkah pantas bagi seorang muslim untuk lebih giat dalam beribadah kepada Allah? Tidak pantaskah mereka untuk senantiasa semakin menambahkan ketaatan mereka, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak pantaskah untuk mereka berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana orang-orang terdahulu, mereka menjadikan lambung-lambung mereka jauh daripada kasur pembaringan mereka. Mereka meninggalkan istirahat sejenak untuk mendapatkan istirahat yang selama-lamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka rela menerima penderitaan di dunia untuk mendapatkan sebuah arti cita-cita akhirat, yaitu mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, salah seorang tabi'in yang bernama Abu Zinad, Abdullah ibn Dzakwan rahimahullah, beliau bercerita bahwa pada suatu hari ada 4 orang sahabat, mereka berkumpul di Hijr Ismail yang ada di sisi Ka'bah, dan itu masih menjadi bagian daripada Ka'bah. Ianya adalah Abdullah ibn Zubair, Urwah ibn Zubair, dan Mus'ab ibn Zubair, dan ketiga-tiganya adalah bersaudara. Dan yang keempat adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka pun berkata satu dengan yang lainnya, tamannau, bercita-citalah. Bercita-citalah, kata yang satu. Maka Abdullah bin Zubair menyatakan, amma ana fa'atamanna al-khilafah. Adapun aku, kata Abdullah bin Zubair, aku berharap untuk bisa menjadi seorang raja. Dan yang kedua, Urwah bin Zubair mengatakan, amma ana fa'atamanna al-khilafah. Adapun aku, amma ana fa'atamanna an yu'khadha 'anni al-'ilma. Adapun aku, maka aku berharap untuk menjadi orang yang diambil dariku ilmu, menjadi ahli ilmu, menjadi orang yang dijadikan sebagai rujukan agama. Kemudian Mus'ab ibn Umair mengatakan, amma ana fa'atamanna imratal Iraq. Adapun saya, aku ingin untuk bisa memimpin Irak, untuk bisa menguasai Irak, dan bercita-cita untuk bisa mengumpulkan 2 orang. Yang keduanya adalah orang-orang yang aku cintai, kata Abdullah bin Zubair, Mus'ab ibn Zubair. Setelah ketiga-tiganya mereka menyampaikan cita-cita masing-masing mereka, maka sahabat yang keempat, sahabat yang mulia, anak dan putra dari Khalifah Rashid, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, amma ana fa'atamanna al-maghfirah. Adapun saya, aku bercita-cita untuk menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dialah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah dalam hidup ini manusia, mereka memiliki berbagai macam cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Ada orang yang cita-citanya adalah untuk menjadi kaya raya dengan sekian banyaknya tumpuan harta. Ada juga orang-orang yang mereka bercita-cita untuk menduduki jabatan yang tinggi dan tahta yang bergengsi. Ada orang yang mereka bercita-cita untuk dikenal oleh banyak manusia dan ingin viral di dunia nyata ataupun di dunia maya. Memang tidak mengapa dengan cita-cita. Tidak ada salah dengan cita-cita. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin, cita-cita yang termulia adalah apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan akhirat sebagaimana cita-cita mereka. Lihat bagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya di atas mimbar, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna 'abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahrati dunya ma syaa' wa baina ma 'indah." Seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua pilihan. Antara pilihan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemewahan dunia yang dia inginkan. Kalau sekiranya dia ambil tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya segala sesuatu kemewahan yang dia inginkan. Wa baina ma 'indah, dan kemudian dia diberikan pilihan untuk memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma 'indah, maka ternyata hamba tersebut memilih, dia untuk memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kalimat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis. Para sahabat yang lain mereka merasa heran. Rasulullah hanya bercerita ada seseorang yang diberikan dua pilihan, kemudian orang tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Abu Bakar menangis? Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka baru sadar bahwasanya yang dimaksudkan dengan hamba di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Rasulullah huwal mukhayyar. Maka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang diberikan pilihan oleh Allah. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk terus hidup panjang di dunia ini, maka Allah azza wa jalla akan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala apa yang beliau inginkan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam memilih untuk mendapatkan dan segera diberikan kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lihatlah ma'asyar muslimin, betapa hebatnya dan tingginya cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak memperdulikan tentang dunia beliau sedikit pun. Beliau bukan orang kaya, bukan orang miskin. Beliau orang yang sangat kaya. Beliau bukan orang yang tidak punya, tapi beliau adalah orang yang berharta. Tapi lihat bagaimana apa yang dikisahkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana Imam Muslim mengatakan, demi Allah, kata Aisyah, kami istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hilal satu kali, kemudian melihat hilal, kemudian melihat hilal, dan tidak ada sesuatu yang dimasak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hilal dilihat oleh istri-istri Rasulullah, dalam artian adalah 2 bulan full tidak ada yang dimasak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi orang miskin, beliau orang kaya, namun beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak nyaman ketika ada harta dalam rumahku selama 3 hari dan tidak aku keluarkan darinya. Ma'asyiral muslimin, kemudian cita-cita tersebut diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabatnya mereka mewarisi cita-cita yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala an rahimahullah, dan juga Imam Muslim, sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita bahwa ada seorang wanita, lihat, cita-cita itu tertanam pada diri sahabat sekalipun itu perempuan. Seorang wanita, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menyatakan, inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha li. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang terkena penyakit ayan dan senantiasa auratku terbuka ketika aku kambuh.
maka doakan untukku agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjawab, in syi'ti sabarti falakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Kata Rasulullah, jika engkau mau engkau bersabar, maka bagimu surga. Tapi engkau mau aku mendoakan untukmu dan engkau disembuhkan, maka aku akan doakan. Maka wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku memilih untuk tetap di atas penyakitku ini dan aku bersabar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja doakan untukku supaya ketika aku kambuh auratku tidak tersingkap. Maka Rasulullah SAW mendoakan agar auratnya tidak tersingkap. Wanita ini memilih untuk dalam keadaan sakitnya, karena kesabaran di atas sakitnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dalam rangka mempersiapkan pasukan perang Uhud yang terjadi di tahun 3 Hijriah, sekitar setahun setelah peperangan pertama terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan pasukan ketiga itu. Maka di antara mereka ada anak-anak muda yang sudah punya keinginan untuk ikut berperang, masih usia 15, 13, 14 tahun. Dan di antaranya adalah Rafi ibn Khadij radhiyallahu taala anhu. Khadij ayahnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini putraku Khadij. Dia ingin ikut berperang bersama kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dapati adanya orang tua yang mempersiapkan anaknya untuk berada di medan jihad atau bersiap untuk berada mengabdikan dirinya untuk agama. Jarang. Khadij mengatakan, ya Rasulullah, ini putraku, bawalah dia untuk berperang. Rasulullah SAW menyatakan belum bisa, dia masih terlalu kecil. Khadij mengatakan, ya Rasulullah, dia bukan pemuda sembarangan, dia bukan pemuda biasa, dia adalah seorang laki-laki yang tangkas, ulet, dan memiliki kemampuan di dalam menombak dan memanah serta berkuda. Maka akhirnya Rafi memperlihatkan kemampuannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun takjub dengan kekuatannya dan kelihayannya. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Rafi untuk ikut berperang. Usianya masih 14 tahun. Berbeda dengan anak muda di zaman kita sekarang. Mereka 14 tahun bisa bermain. Mereka iya berperang tapi di game-game mereka. Adapun Rafi ibn Khadij, mereka berperang di medan jihadnya. Dan ketika itu ada salah seorang pemuda yang lain bernama Samurah ibn Jundub, juga ikut berperang setelah adu duel dengan Rafi ibn Khadij di hadapan Rasulullah karena tidak terima kalau Rafi dibawa jihad sementara dia tidak dibawa. Seraya dia menyatakan, aku lebih kuat daripada dia, saksikan kekuatanku di hadapan wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk adu kekuatan. Samurah ibn Jundub pun menang. Akhirnya dua pemuda ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ma'asyar muslimin, ketika terjadi peperangan, Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu ketika itu yang masih usia 14 tahun, di bagian bawah ketiaknya sebelah kiri, tepat di antara tulang rusuknya, masuk di dalamnya anak panah musuh. Kemudian dia lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menyatakan, ya Rasulullah, cabutkan anak panah ini dariku dan doakan agar Allah memberikan kepadaku kesembuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Rafi, aku tidak berat untuk mencabut anak panah ini dari tulang rusukmu. Namun jika sekiranya engkau mau, aku akan patahkan bagian tangkainya saja, dan aku akan tinggalkan mata panah besi itu di dalam rusukmu, dan aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya engkau adalah seorang yang syahid. Jawaban Rafi ibn Khadij menggemparkan dunia. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, balin za'in sahma watrukil qutbah washhad li yaumal qiyamati anni syahid. Kata Rafi ibn Khadij radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, patahkan anak panah ini, kayunya saja, tinggalkan mata panahnya di dalam tubuhku, dan saksikan di hadapan Allah di hari kiamat bahwasanya aku syahid. Rela untuk menahan sakit, ma'asyiral muslimin, demi untuk surga Allah azza wa jalla. Dia tinggalkan mata anak panahnya di dalam jasadnya, di dalam rusuknya, hanya untuk meraih surga Allah tabaraka wa ta'ala. Walhasil selama 4 masa khalifah, selama 30 tahun beliau menderita sakit yang tidak kunjung sembuh, karena karat yang selalu membuat sakit dirinya.
sampai beliau wafat di masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sebagian sahabat radhiyallahu anhum bahkan mereka sengaja mencari kematian di medan perang. Dengan sengaja mereka mencari di medan perang kematian demi mewujudkan cita-cita surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitabnya, bahwa ketika Nabi SAW berangkat untuk perang Uhud, setelah kisah Khadij tadi, di dalam peperangan Uhud sebanyak 70 orang syahid, menjadi syuhada Uhud ketika itu. Dan kemudian yang mereka pulang, mereka tidaklah membawa kecuali dengan luka-luka yang sangat parah, dan kemudian mereka semuanya mendapatkan sakit yang begitu luar biasa. Disebutkan salah seorang sahabat yang bernama Amr ibnul Jamuh radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang sudah menginjak usia 70 tahun. Usia dia 70 tahun, sementara anaknya 4 orang ketika itu melarang Amr ibn Jamuh untuk mengikuti perang Uhud. Sementara ketika itu Amr ibn Jamuh dalam keadaan kakinya itu pincang total, ma'asyiral muslimin. Anaknya mengatakan, wahai ayah, bukankah Allah Azza wa Jalla telah memberikan keringanan dan udzur untukmu agar engkau tidak ikut berperang di jalan Allah Azza wa Jalla? Ayah Amr ibn Jamuh ini mendatangi Rasulullah seraya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak-anakku berempat, dia tidak menghargai orang tuanya, dia melarang aku untuk berperang di jalanmu, dan dia mengatakan aku punya udzur. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW melihat semangatnya Amr ibn Jamuh yang begitu luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada anak-anaknya, tidakkah kalian ingin merelakan orang tua kalian ini untuk berada di medan perang? Maka akhirnya dengan berat hati mereka merelakan Amr ibn Jamuh ayahnya untuk berperang di jalan Allah. Tatkala di perang Uhud tersebut maka dia syahid. Kemudian kata Rasulullah SAW setelah dia mendengar sebelumnya, Amr ibn Jamuh mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku ikut berperang dan izinkan aku bawa kakiku yang cacat ini sehat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi Muhammad SAW melewati jasad Amr ibn Jamuh, Rasulullah SAW menyatakan apa? Ka'anni anzuru ilaika tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah. Wahai Amr, sungguh saat ini aku melihat engkau berjalan di dalam surga Allah dalam kondisi kakimu yang sehat dan tidak cacat sama sekali. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang badui yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Arab badui ini pun kemudian ikut memenuhi panggilan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, dalam peperangan yang pertama kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan harta rampasan perang dibagi-bagi kepada semua pasukan, termasuk diantaranya kepada badui ini, yang mana dia berjaga-jaga di tepian pasukan. Diantarkan oleh 2 orang sahabat kepada orang tersebut, ini bagianmu. Maka orang ini menyatakan, apa-apaan ini? Para sahabat menyatakan, hada qismun qasamahu Allahu lak, qasamahu Rasulullah SAW lak. Ini bagian yang Rasulullah SAW bagi untukmu. Maka orang ini kemudian mengambil bagian tersebut dan dibawanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyatakan, ya Rasulullah, ma hadha? Wahai Rasulullah, apa-apaan ini? Rasul mengatakan, qismun qasamtuhu lak, itu bagian yang aku bagikan untukmu. Maka laki-laki ini mengatakan, laisa ala hadha taba'tuka, walakinni taba'tuka ala an urma ha huna fa'uqtal thumma usyahid thumma ashhad wa adkhulul jannah. Kata orang ini, ya Rasulullah, demi Allah, aku mengikutimu berperang di jalan Allah bukan untuk ini, tapi aku berperang di jalan Allah adalah agar anak panah terlesatkan oleh musuh di sini. Sambil dia menunjuk di bawah lehernya atau di bagian lehernya, aku ingin bagaimana anak panah melesat di sini, kemudian aku mati dan aku masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Falabithu qalila. Kemudian setelah itu mereka beristirahat sejenak. Kemudian muncul peperangan yang berikutnya, berkecamuk. Dan ketika usai peperangan, para sahabat membawa salah seorang jenazah di hadapan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya ketika Rasulullah mendengar dia menyatakan aku ingin terbunuh dengan anak panah terlesatkan di sini, Rasulullah menyatakan intasduqillaha yasduka. Jika engkau jujur, maka Allah akan benarkan niatmu. Maka ketika jenazah seseorang dibawa kepada Rasulullah SAW dengan Rasulullah melihat adanya anak panah tertusuk di bagian lehernya, maka Rasulullah menyatakan ahuwahu, apakah ini adalah badui tersebut? Maka kata para sahabat, ka'annahu hu ya Rasulullah, kayaknya dia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah SAW, sadaqallaha fasadaqah, dia telah jujur kepada Allah, maka Allah pun benarkan cita-citanya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskan jubahnya dan beliau kafani jenazah tersebut dengan kainnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma inna hadha abduk kharaja muhajiran fi sabilik faqutila syahidan wa ana syahidun ala dhalik. Ya Allah, hambamu ini adalah seorang hamba yang mukmin, dia keluar berada di medan perang untukmu dan sekarang dia telah mati syahid dan aku bersaksi bahwasanya dia adalah seorang yang syahid. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebenarnya sangat banyak riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang perjuangan kaum muslimin, perjuangan para sahabat, yang pada intinya ma'asyiral muslimin kami menyampaikan kepada semua kita yang hadir, milikilah cita-cita yang tinggi yang berhubungan dengan kehidupan akhirat yang abadi, bukan cita-cita dunia yang berakhir dan akan pergi. Ma'asyiral muslimin, bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari dunia, boleh, karena Allah menyatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah perintahkan kita berjalan di muka bumi untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, jangan menjadi orang-orang yang senang kepada orang lain ketika mereka diberikan dunia, bagaimana kita juga ingin dunia. Tapi senanglah melihat orang yang Allah berikan kepada akhirat, karena kita juga ingin akhirat. Karena Rasulullah SAW menyatakan celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, dan celaka hamba-hamba pakaian. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW menyatakan in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita ta'isa wan kassa. Kata Rasulullah SAW, orang yang mereka budak dunia adalah ketika mereka dikasih dunia mereka itu ridha, dan tatkala mereka tidak diberikan dunia maka mereka akan murka. Ma'asyiral muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, ya'lamu, Allah mengatakan berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia mereka itu mengetahui semua perkara-perkara dunia yang tampak bagi mereka, sementara untuk urusan akhirat mereka adalah orang-orang yang jahil. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bercita-citalah untuk akhirat, maka jangan sekali-kali kita bercita-cita kecuali untuk akhirat, untuk kehidupan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mewujudkan cita-cita yang seperti ini, kita butuh yang namanya perjuangan, kita butuh yang namanya pengorbanan, kita butuh yang namanya usaha, karena memang surga Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan hal-hal yang berat. Ma'asyiral muslimin, sebagian sahabat mereka sampai ada yang memaksakan diri untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla dengan berbagai pengorbanan mereka. Rasulullah SAW berkata, ajiba rabbuna jalla wa ala an qaumin yuqaduna ilal jannati fis salasil. Allah Subhanahu wa taala takjub melihat seseorang yang mereka itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala harus diseret dengan rantai di bagian kakinya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kisahkan satu kisah yang terakhir ma'asyiral muslimin. Ketika sebagaimana Imam Ibnu Hisham dalam kitab tarikhnya menyatakan bahwasanya setelah terjadi peperangan Uhud, kaum muslimin mereka pulang ke Madinah dan 70 orang darinya mereka syahid di perang Uhud. Dan orang-orang yang mereka pulang ke rumah-rumah mereka di kota Madinah, mereka itu semuanya penuh dengan luka-luka. Adanya mereka yang terluka dengan tembakan panah, luka bekas-bekas tusukan tombak, dan juga dengan luka bekas sayatan pedang. Maka ma'asyiral muslimin, luka mereka parah sekali. Ketika mereka baru sampai di kota Madinah, di rumah mereka 1 hari dari peperangan Uhud, 1 hari sampainya mereka di Madinah, di rumah-rumah mereka, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk kembali keluar berperang di jalan Allah. 1 hari mereka sampai di rumah mereka, datang panggilan berperang yang dikenal dengan perang Hamra'ul Asad. Perang Hamra'ul Asad 1 hari setelah kepulangan mereka dari perang Uhud, maka ada 2 beradik. Sang kakak mengatakan, atafutuna ghazwatun ma'a Rasulillah.
Wahai saudaraku, apakah kali ini kita akan terluputkan daripada berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka adiknya mengatakan, wahai abangku, bukankah kita sudah punya udzur? Keadaan kita seperti ini, jangankan untuk berperang, jalan saja kita tidak bisa. Kita hanya bisa merangkak di rumah kita ini. Bagaimana kita akan berperang? Lihat bagaimana sang kakak menjawab pernyataan adiknya tersebut. Wahai adikku, mari kita saling menyeret satu dengan yang lain. Nanti aku seret engkau, jika aku lelah engkau yang menyeretku. Kita bergantian. Bagaimana dua orang ini akhirnya mereka keluar dari rumahnya, saling seret menyeret satu sama lain. Akhirnya mereka sampai di medan perang dalam kondisi jasad mereka sudah penuh dengan luka-luka, gesekan batu dan kayu. Namun mereka tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah mereka ma'asyar muslimin. Di dalam mereka itu berusaha untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyar muslimin, kemudian yang terakhir, izinkan kami memberikan nasihat kepada seluruh kaum wanita muslimah yang di belakang. Wahai para wanita muslimah, jadilah kalian wanita-wanita salihah, supaya kalian bisa menjadi perhiasan dunia yang terbaik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita-wanita yang salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah ditanya tentang harta yang terbaik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, harta yang terbaik itu adalah lisanan dzakira wa qalban syakira wal mar'atu tu'minu billahi wa rasulih. Harta yang terbaik itu adalah lisan-lisan yang bersyukur, hati-hati, lisan-lisan yang berzikir, hati-hati yang bersyukur, dan perempuan-perempuan yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wahai para wanita-wanita muslimah sekalian, tutuplah aurat kalian, karena sesungguhnya aurat kalian adalah fitnah bagi laki-laki di antara kalian. Karena Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak meninggalkan sebuah fitnah setelahku yang lebih besar daripada fitnah wanita. Maka janganlah engkau menebarkan fitnah di hadapan laki-laki, karena itu ketahuilah bahwa sesungguhnya fitnah kalian sangatlah besar. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan fitnah pertama yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah kepada seorang wanita. Dan lihat bagaimana seorang wanita Palestina pernah menyatakan, kami atau orang-orang Yahudi setiap harinya mereka itu mengebom rumah-rumah kami. Ketika mereka ditanya, karena mereka dilihat setiap malamnya sebelum tidur, wanita-wanita Palestina ini mereka mengenakan hijabnya. Sebelum tidur di rumah mereka, mereka mengenakan jilbabnya. Maka didatangi mereka dan ditanya, kenapa kalian sebelum tidur kalian mengenakan jilbab? Maka mereka menyatakan, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, mereka setiap malam mereka mengebom rumah-rumah kami. Dan kami berharap ketika nantinya kami itu didapati dalam keadaan yang tidak hidup, sementara kami itu ingin keadaan kepala kami sedang tertutup dan tidak menampakkan auratnya. Sampai segitunya ma'asyiral muslimat, bahwasanya wanita-wanita yang mereka sudah diancam kematian saja, mereka masih berharapkan bagaimana aurat mereka tertutup. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka contohlah mereka, contohlah wanita-wanita yang mulia, dan lihatlah para kisah-kisah sahabiyat, karena sesungguhnya mereka adalah contoh yang terbaik bagi kita bersama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyar muslimin, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian kita hendaknya senantiasa bertawakal kepada Allah. Kita sandarkan semua usaha kita sandarkan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang berhak untuk keluar dari Ramadan membawa kemenangan dan ampunan. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala nabiyyikum Muhammad ibn Abdillah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ana ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا الله jangan engkau tinggalkan untuk kami di tempat yang mulia ini, di hari ini dosa kecuali engkau ampunkan ya Allah. Jangan engkau tinggalkan adanya sebuah kesusahan dari kami kecuali engkau selesaikan ya Allah. Jangan engkau biarkan adanya masalah-masalah kami kecuali engkau jadikan untuknya jalan keluar ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah, jadikan orang-orang yang engkau uji mereka mendapatkan kesudahannya. Ya Allah, jangan biarkan orang yang tersesat di antara kami kecuali engkau berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, jangankan engkau biarkan orang yang telah meninggal di antara kami kecuali engkau berikan rahmatnya kepadanya. Ya Allah, jangan engkau biarkan di antara kami orang-orang yang terzalimi kecuali engkau tolong ia. Ya Allah, jangan engkau biarkan adanya kebutuhan, hajat dan keinginan kami yang ada kebaikan untuk kami serta baginya ridhamu terhadap kami kecuali engkau sudahi dan engkau bantu kami untuk membujukannya. Allahumma arinal haqqa haqqak warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min zawani ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ighfir lana dhunubana kullah ajilahu wa ajilah wa alaniyatahu wa sirrah diqqahu wa jillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu lakum ayyuhal muslimun, kami sampaikan kepada semua yang hadir, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, siyamakum wa qiyamakum wa tilawatakum, sawmana wa qiyamana wa tilawatana, ruku'ana wa sujudana wa jami' a'malina ya rabbal alamin. Eidukum mubarak, kullu amin wa antum bi khairin minal aidina wal faizin. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu.